Halo, nama saya Andi Chandra. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu saham. Kalau diibaratkan seperti ini, jika perusahaan A memiliki 1000 lembar saham dan kamu memiliki 200 lembar saham dari perusahaan A, artinya kamu memiliki 20% aset dari perusahaan tersebut. Wow, menarik bukan? Nah, berikut 3 keuntungan dari berinvestasi saham, yaitu mendapatkan potensi capital gain, mendapatkan dividen saham, dan fleksibilitas waktu. Lalu ketika ingin berinvestasi saham, maka langkah awal yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Lalu menentukan perusahaan sekuritas saham yang tepat, contohnya seperti BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, CGS CIM Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Setelah itu, saat mendaftar rekening saham, isi formulir pembukaan rekening saham, isi juga formulir RDI atau rekening dana investor, dan tunggulah hingga proses selesai. Untuk berinvestasi lebih mudah dan gak ribet, saya saranin memakai aplikasi iPod, karena selain UI-nya yang bagus, pendaftaran rekening sahamnya sangat cepat. Cukup 1x24 jam, rekening saham Anda sudah siap digunakan untuk berinvestasi saham di pasar modal. Nah, dalam berinvestasi saham, hal pertama yang wajib kalian ketahui yaitu analisa fundamental perusahaan, di mana analisa fundamental ini berfungsi untuk mengetahui produk perusahaan. Jika tidak tahu, lebih baik dihindari dan cari yang kalian tahu. Lalu mengetahui rasio keuangan di laporan keuangan perusahaan, agar kalian tahu kalau kondisi perusahaan ini sehat atau tidak. Nah, cara yang selanjutnya yang wajib kalian ketahui yaitu menganalisa ciri perusahaan baik. Kita ambil contoh di saham BRI. Bank BRI adalah termasuk salah satu perusahaan yang baik karena nilai buku per sahamnya terus bertumbuh. Ingat, nilai buku, nilai intrinsik, nilai wajar itu sama aja. Artinya nilai sebenar-benarnya yang terkandung dalam satu lembar saham. Ini adalah nilai buku pertumbuhan Bank BRI dari tahun 2014 sampai 2020. Di tahun 2014, nilai buku Bank BRI 800 per lembar saham. Lalu naik terus menjadi 1.637 di tahun 2020. Kesimpulannya, dari tahun 2014-2020, nilai buku Bank BRI terus bertumbuh. Nilai pertumbuhan nilai per tahun yaitu 10,77%. Selanjutnya yang harus kamu ketahui yaitu resiko. Resiko yang pertama yaitu capital loss. Capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Tentu saja, kerugian investasi tidak bisa terhindarkan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk mengetahui tujuan dari investasi sehingga bisa mengurangi resiko investasi. Lalu, resiko yang kedua yaitu likuidasi. Risiko likuidasi adalah apabila perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Nah, begitulah sekilas tentang saham.